masalah panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita belum menerima surat panggilan resmi dari Bareskrim. Jadi ya kita masih menunggu. Jadi emang kita harus menghargai semua proses-proses dari Bareskrim dan nggak boleh mengendahului, karena kan sebagai warga negara yang baik ya kita pasti akan siap datang gitu. Kita sebagai kuasa hukum maupun klien kami akan siap datang, cuman kan belum ada nih sampai detik ini kita belum ada dapat panggilan resmi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti dipanggil pun gitu Bang oleh pihak Bareskrim, LM sendiri dan tim kuasa hukum, siapkah Bang? Pasti siap. Kita pasti siap, sangat siap lahir batin kalau emang sudah ada panggilan resmi untuk nanti datang ke Bareskrim gitu. Sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Mungkin nggak sih Bang nantinya dari pihak LM sendiri akan membawa bukti tambahan yang bisa dibilang nanti akan untuk sangkalan nih dari pihak seberang? Oh pasti. Jadi kita akan bawa semua bukti-bukti untuk pembelaan klien kami, termasuk bukti-bukti baru, dan juga jika nanti ada diperlukan saksi-saksi kita akan siapkan gitu untuk menjangkau semua, karena kan banyak beredarnya nih kan ada tokoh-tokoh baru yang muncul tersebut. Ya puji Tuhan setelah kita analisa sendiri ya kita mempunyai bukti-bukti baru yang nanti untuk persiapan di Bareskrim. Oke. Mungkin bukti apa aja Bang, mungkin boleh sedikit di-spill Bang, mungkin apakah memang ada orang baru juga kah yang nantinya ditambahkan untuk menjadi saksi nanti di Bareskrim kah dari pihak LM atau bagaimana? Kalau bukti mohon maaf kita nggak bisa kita spill di sini. Kenapa? Karena itu kan kepentingan nanti untuk di Bareskrim sendiri. Yang jelas ya kita bisa saling menghargai proses yang akan berjalan. Termasuk saksi yang kita akan bawa juga kan, karena kita komitmen untuk menjaga beliau juga gitu loh, supaya tidak terganggu gitu, karena kita sudah komitmen harus berbicara dengan sesuai fakta yang jelas. Nah, Bang kemarin juga Kak RM sendiri sempat, kalau tidak salah ya, maaf nih kalau saya salah bisa diperbaiki nih Bang. Sempat menyebutkan bahwa ada saksi B yang konon katanya dibayar oleh pihak seberang. Kak RM terang-terangan ngomong seperti itu. Apakah B ini nanti juga akan muncul ke permukaan Bang? Kalau menurut keterangan klien saya sih emang ada, tapi ya kita kan pasti semua itu kan harus nanti diujinya di Bareskrim, gitu loh. Karena kita ngebebasin sama sekali klien kita untuk membela kebenaran dia dan kepentingan dia untuk mencari fakta yang aslinya seperti apa. Maka kan saya bilang pasti kita akan mempersiapkan semua bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Dan mohon maaf nggak bisa di-spill karena ya ini strategi kita sendiri untuk pembelaan klien kita. Dan itu nanti kan kapasitasnya adalah pembuktian di Bareskrim sendiri. Mungkin kalau untuk surat panggilan sendiri sampai detik ini memang belum ada sama sekali Bang ya? Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada, dan 2 minggu yang lalu sebenarnya kita juga ke Mabes gitu loh, sekalian mengantarin surat gitu di sana, dan emang belum ada surat panggilan gitu loh. Jadi ya kita harus menghargai proses yang berjalan gitu, karena nggak mau kita mengintervensi ataupun menebak. Tapi sebagai warga negara yang baik, klien kami siap untuk menghadiri maupun kita kuasa hukumnya akan siap untuk menjalani, mendampinginya ke depan lah. Gitu. Bang, mungkin flashback ke belakang sendiri kan kalau nggak salah waktu itu LM sendiri sempat bilang tidak ingin diperiksa oleh pihak kepolisian dan segala macam untuk tes DNA sendiri. Dan sekarang ini proses yang dilaporkan oleh RK sendiri kan kalau nggak salah sudah naik ke sidik Bang ya. Iya. Apakah keinginan LM sendiri untuk tidak diperiksa itu masih berlaku atau enggak Bang? Kalau klien kami untuk diperiksa siap. Cuman kalau kita berbicara masalah tes DNA, ya klien kami minta itu bisa berjalan dengan netral dan sesuai prosedur. Karena sampai sekarang kami pihak kuasa hukum
sangat meyakinin dengan proses kinerja dari kepolisian pasti bekerja dengan profesional dan akan terbukanya dengan profesional untuk masalah perkara antara LM dan RK ini. Bang, khawatir nggak sih KLM ini dengan padahal dia tahu sendiri bahwa pihak sana sudah ibarat diduga adanya permainan uang atau disuap ya untuk saksi. Jadi KLM sendiri ada kekhawatiran nggak sih kalau nantinya wah ini bisa memberatkan atau bagaimana gitu bang? Ada nggak sih diskusi dengan abang karena sudah mengetahui hal tersebut? Kalau kita sih nggak pernah suzon sama orang ya. Kalau apapun misalnya yang ada beredar di media ataupun seperti apa, saya rasa klien kami sih cuman bilang ya cukup tenang aja. Kalau kita di sini membela kebenaran, pasti akan terbuka dengan lebar. Tapi jangan pernah suzon sama orang, oh ini ada berita miring seperti ini, kita nggak boleh lah gitu. Karena yang seperti saya bilang, kita meyakinin bahwa pihak kepolisian pasti akan bekerja dengan profesional, dengan netral ke depannya gitu. Tapi kalau ada yang lebih gitu ya biarin saja, kan dosa dari mereka sendiri itu. Kemarin kan Aulia kan juga sempat pemeriksaan ke Barreskrim, dia kan sebagai saksi kunci tuh. Terus dia sampai sampai sujud-sujud bilang kalau LM tuh bakal tersangka gitu. Itu gimana bang? Udah dengar belum bang? Itu saya juga nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti karena nggak boleh kita mendahului penyidik. Itu kan kapasitas dari penyidik sendiri gitu loh. Nggak boleh diintervensi gitu loh. Jangan membuat image bahwa kepolisian itu tujuannya untuk menakut-nakutin masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya juga nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Karena kita masih meyakini bahwa kita menghargai proses-proses ini berjalan, ya kita harus lebih baik gitu loh, lebih martabat ke depannya gitu. Jadi kan ini juga bang nggak tahu ya bang dia sampai ada apa bilang bakal tersangka nih LM gitu. Nggak tahu, dia bisa nebak seperti itu seperti apa kita juga nggak mengerti. Mendorong isu gitu ya bang ya? Iya nggak ngerti. Ya semua ada konsekuensi hukumnya ketika dia berbicara seperti itulah, itu aja sih. Gitu. Bang, mungkin dari semua sangkalan atau pemberitaan yang diberikan oleh Ayu AA ini sendiri, apakah dari pihak kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum juga guys bang? Karena ini sudah banyak mungkin ya entah bocoran atau entah omongan yang benar atau tidak faktanya seperti itu bang. Kita nggak terfokus di situ. Poin pertama, kita tidak terfokus dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita terfokus dari awal itu adalah perkara masalah LM dan RK. Jadi kita masih menghargai proses-proses di Barreskrim sampai menunggu panggilan resmi dari pihak kepolisian yang kita akan pasti akan hadir. Jadi kalau yang lain-lain berbicara seperti ini, seperti itu, saya rasa ya hak-haknya mereka karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, ya biarin aja gitu loh. Tapi ya siap dengan konsekuensi hukumnya masing-masing aja gitu. Nah, bang menariknya adalah aku sempat mendapatkan info nih, tapi infonya bahwa Revalino sendiri untuk mungkin kemungkinan tahun ini akan muncul ke publik gitu, dan beliau juga katanya sudah diperiksa oleh Barreskrim sudah dua kali begitu bang. Apakah nanti siap Kak LM sendiri nanti bertemu dengan Kak Revalino perihal nanti minta hak asuh anak dan segala macam, ini gimana nih bang? Kita nggak terfokus di situ, ya kan? Kalau berbicara itu nggak usah nongol dari dulu. Kenapa nggak kalau kita bicara hak gitu kenapa nggak dari dulu? Tapi ya nggak penting bagi kita untuk bahas itu sih. Jadi kita terfokus untuk persiapan pertama adalah persiapan nanti kalau sudah ada surat panggilan di Barreskrim. Kedua ya kita persiapan untuk masalah gugatan kita perdata di Bandung nanti. Oke. Nah, ngomong-ngomong perihal tentang gugatan perdata di PN Bandung gitu bang, banyak yang mempertanyakan kenapa sih harus di Bandung dan kenapa perdata bang? Apa yang ingin dibela atau diinginkan oleh KLM sendiri sih bang akhirnya sampai bikin gugatan di Bandung? Yang jelas kita membela hak-haknya klien kami LM, termasuk untuk masalah status anaknya gitu. Jadi kita nggak memperkarakan lagi masalah perbuatannya gitu loh, tapi status perjuangan untuk anaknya tersebut. Kalau banyak yang beropini oh kenapa harus di ini ataupun di mana gitu, ya saya rasa biarin aja lah. Semua kuasa hukum punya pendapat masing-masing. Pada intinya ya banyak baca buku aja lagi, itu aja sih. Nah, banyak juga bang ada
yang bilang bahwa kalau memang menginginkan status seorang anak harusnya kan digugat tuh di pengadilan agama. Gimana nih pendapatnya Abang? Teknis itu, makanya kan saya bilang setiap lawyer itu punya strategi masing-masing. Menurut pengetahuan mereka kan berbeda-beda gitu loh. Makanya kan saya bilang kalaupun ada pendapat itu ya sah-sah aja menurut mereka gitu loh. Tapi kan berdasarkan pengalaman ataupun pada saat mereka sebagai kuasa hukum kan akan berbeda-beda, yaitu haknya dia gitu. Yang saya pertanyakan kepentingannya apa dia komen seperti itu. Kami aja yang sebagai kuasa hukumnya aja tidak banyak bicara. Kami hanya cuman ya siap menjalani semua proses-proses hukum maupun pidana ataupun perdata ke depannya gitu. Apa salah satunya untuk menuntut ekonomi untuk anak juga kah? Atau bagaimana Bang? Yang pasti kalau bicara tuntutan itu pasti semuanya selain status anak ya ada sandang pangan dan lain-lain. Itu udah Berarti pasti lebih banyak yang beranggapan bahwa ini lebih ke material nih Bang, ini gimana? material. Materi untuk anak. Maksudnya lebih ke nafkah, uang. Banyak yang mengatakan dan menyudutkan ke LM ini. Ya ini berarti kan Itu tergantung persepsi masing-masing, itu Jarnya teknis. uang gitu. Itu di ranah kita nanti seperti apa ke depannya gitu. Jadi nggak perlu apa saya jabarkan di ini juga percuma gitu karena kan panjang nih bicara kita perdata tuh panjang gitu. Pernah saya berbicara kan ya bisa tiap hari nanti rekan-rekan wartawan di sini dari pagi sampai malam saya jelaskan nih kan gitu. Akan berbeda pendapat dari orang awam sama kita sebagai praktisi hukum gitu loh. Karena ya banyak strategi yang harus kita lakukan ke depan itu aja. Apa ada nominal nggak sih Bang yang dimauin dari LM tuh sebulan tuh harus segini juta buat RK? Nominal emang ada yang Ya, mungkin di mana? buat tuntutan aja gitu. Keinginannya gitu. Menuntut dari materi atau ekonomi sendiri menuntut Ada nominalnya ada nominalnya yang disebutkan di Ini dari mana berita ada nominal yang diminta? Dari siapa? Enggak. Ya kan dia menuntut kan Yang jelas kita di sini untuk masalah bicara perdata itu adalah menuntut nanti masalah status anak tersebut. Kalau yang dibilang materi ataupun segala macam teknis itu yang jelaskan pasti kita untuk menuntut kesejahteraannya si anak tersebut. berarti kalau nominal belum ada omongan ya Bang, yang penting diakui. Nominal nggak ada pernah kita bikin nominal ataupun seperti apa. Persidangan juga baru memulai tanggal 19 tuh. Gitu. persiapannya